Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung membersamai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan karunia rahmat dan keberkahannya pada kita dan mendatangkan ilmu yang betul-betul bisa menjadi petunjuk dan menjadi amalan yang diharapkan terejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan buku Manhajul Qasid, yaitu sebuah ringkasan daripada Mukhtasar Minhajul Qasidin, karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu, penulis menyebutkan tentang beberapa amalan-amalan soleh yang hendaknya bisa kita kerjakan pada saat waktu malam telah menjelang. Dimulai daripada terbenamnya matahari sampai dengan waktu Isya, yaitu kita mengerjakan amalan-amalan ibadah di antara azan, mohon maaf, di antara selesainya sholat maghrib sampai dengan diazankannya atau dikumandangkannya azan sholat isya. Kemudian di antara amalan yang lainnya adalah mengerjakan ibadah sholat di antara azan dan iqamat sholat isya. Dan ini juga menjadi sebuah amalan yang dikerjakan oleh para salaf kita terdahulu. Kemudian yang berikutnya, amalan ketiga yang beliau sarankan adalah mengerjakan sholat witir sebelum waktu tidur. Dan ini disunahkan dikerjakan bagi orang yang tidak kuat bangun di akhir malam. Maka hendaknya dikerjakan sebelum tidur. Kemudian yang keempat yang beliau singgung adalah salah satu amalan yang kita anggap sepele dan dianggap sebagai sebuah amalan yang mubah, sederhana, sangat biasa, tapi ternyata mengandung nilai ibadah, yaitu tidur, terutama tidur cepat. Nah, karena beliau menyinggung permasalahan tidur, beliau pun menyebutkan adab-adab tidur. Di sini beliau menyinggung yang pertama di antara adabnya adalah ayyatuba ilallahi ta'ala qabla naumihi li'annahu rubbama mata fi naumihi, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur merupakan eh, salah satu ibadah yang bisa kita kerjakan, adab yang kita harus lakukan sebelum kita melaksanakan tidur. Karena apa beliau bilang? Mengatakan karena kita bisa jadi mati dan tidak bisa bangun kembali. Ada dulu orang yang mengatakan saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Besok. Tapi ketika dia melelapkan matanya, berada di atas pembaringannya, hari esok itu tidak pernah datang dan menjelang bagi dirinya. Oleh karenanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh para ulama kita bagi diri kita. Yang kedua di antara adab tidur yang penting adalah alla yabita min man lahu syai'un yusi bihi illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Kalau kita punya hal yang ingin kita wasiatkan, maka hendaknya kita tulis wasiat tersebut sebelum kita tidur. Dan ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatani illa wasiyatuhu maktubatun indah." Ya, jadi sebuah penekanan bagi seorang laki-laki muslim apabila dia memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, tidaklah dia melewati 2 malam atau tidur pada 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Apa isi wasiat terkait dengan hutang misalnya? Apabila dia punya hutang atau hak-hak orang lain yang belum ditunaikan, titipan orang lain yang dititipkan pada dirinya dan lain sebagainya, itu hendaknya dituliskan di dalam wasiat dirinya. Dan juga hal-hal terkait dengan hartanya yang lain, misalnya untuk anak-anaknya, atau hal-hal penting terkait dengan agamanya, bagi anak istrinya dan lain sebagainya. Itu juga dituliskan di dalam wasiatnya. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah ayastaqbilal qiblata wa ayyad'u bima warada minad da'wat. Di antara adab tidur yang berikutnya yang sangat penting adalah menghadap ke arah kiblat pada saat kita tidur, ya, mengarah kepada kiblat. Kemudian juga berdoa menggunakan doa-doa yang diriwayatkan pada waktu tersebut.
Di antara adab yang lainnya adalah an yanama ala taharah, yaitu tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci. Artinya berwudu dulu sebelum kita tidur. Atau kalau misalnya ada seseorang yang junub atau memiliki hadas besar, maka dia mandi terlebih dahulu sebelum dia tidur. Dan juga memilih sisi yang sebelah kanan. Jadi ketika tidur, kita bertumpu pada sisi tubuh kita yang sebelah kanan. Artinya kita menghadap ke arah kanan. Wa yanfudu firasyahu qabla an yanam, yaitu mengibas-ngibas atau ya mengibas-ngibaskan atau membersihkan kasurnya sebelum dia tidur. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firasyih," apabila salah seorang di antara kalian ingin tidur di atas pembaringannya atau kasurnya, falyanfudhu bidakhilati izari. Maka hendaknya mengibas-ngibaskan kasur tersebut dengan bagian dalam daripada sarungnya. Fa innahu la yadri ma hadatsa ba'dahu. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Nah, ini juga ada kata para ulama ada beberapa hikmah. Di antaranya adalah menjauhkan kotoran daripada tempat tidur kita. Saya tidak tahu ya teman-teman mungkin dari berbagai daerah punya istilah-istilah sendiri. Kalau kami di daerah kami namanya miang. Artinya kalau misalnya kita tidur kemudian banyak kotoran atau debu-debu atau pasir di kasur kita, kita merasa gelisah, tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini mengganggu kualitas tidur kita. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk membersihkan dan mengibas-ngibas kasur kita sebelum kita tidur. Nah, ini berbeda orang Muslim dengan orang biasa. Secara naluri, ya, membersihkan kasur untuk tidur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar. Ya, secara naluri ya, setiap manusia kemungkinan besar akan melakukannya. Tapi seorang Muslim melakukannya bukan hanya untuk mendapatkan hikmah atau mendapatkan maslahat yang diinginkan, yaitu tidur yang nyenyak. Bukan hanya itu, tapi mengikuti suri teladan dari Rasulullah SAW, yang mana suri teladan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sudahlah seorang Muslim itu tidurnya ibadah, mengibas-ngibaskan dan mengerjakan adab-adab lainnya juga termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara hikmah yang lain, bisa jadi di pembaringan itu ada syaitan yang sedang bersemayam, ya, entah itu dari kalangan jin misalnya. Maka dengan cara mengibas itu, syaitan-syaitan tersebut lari dan meninggalkan tempat tidur kita. Allahu ta'ala alam. Fa'idha wada'a jambahu falyaqul. Nah, ketika dia meletakkan tubuhnya, ya tadi kita katakan bahwasanya ketika tidur hendaknya mengarahkan dirinya ke arah kanan, maka apa yang dilakukan? Dia membaca doa, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Wa in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa dicatat nanti bisa dipraktikkan di rumah. Kalau misalnya teman-teman punya buku zikir, yaitu seperti Imam An-Nawawi, beliau punya buku namanya Al-Adhkar, doa ini insya Allah ada. Demikian juga bukunya Hisnul Muslim atau Benteng Seorang Muslim yang berisi doa-doa. Di situ juga insya Allah ini ada. Karena buku itu adalah ringkasan daripada kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sebelumnya juga saya perlu isyaratkan bagaimana apabila suami dan istri tidur bersamaan dan semuanya ingin menghadap kanan. Maka sebaiknya istri berada di sebelah kanan suami. Istri berada di sebelah kanan suami. Jadi ketika menghadap ke kanan, ya istri membelakangi suami. Karena eh, yang tidak diperbolehkan atau yang merupakan sebuah adab di dalam Islam adalah salah satunya adalah suami membelakangi istri apabila ingin menegur istrinya jika dia berbuat kesalahan. Ini adalah salah satu eh, adab ya yang diajarkan oleh para ulama, adab yang diajarkan oleh para ulama apabila seseorang ingin ya tidur pada saat bersama dengan istrinya. Baik, yang berikutnya,
Di antara adab yang berikutnya yang disunahkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama kita adalah, ya kenapa ini? Ya, di antara doa lain yang disebutkan atau adab lain yang dikerjakan pada saat kita ingin tidur, yang sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah jama'a kaffayhi thumma nafakha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila ingin beranjak ke pembaringannya pada setiap malam, beliau menggabungkan kedua tangannya seperti ini, seperti kita berdoa. Tsumma nafakha fihima, kemudian meniupkan sesuatu ke duanya, meniupkan sesuatu ke dua telapak tangan tersebut. Tapi sebelumnya membaca yaitu membaca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Setelah membaca itu, ditiupkan ke kedua tangan, kemudian apa yang dilakukan? Tsumma masaha bihi ma mastata'a min jasadihi. Kemudian ya, mengusapkan apa namanya? Dengan kedua telapak tangan tadi mengusapkan anggota tubuh, mengusap anggota tubuh yang bisa dijangkau. Sebisanya yabda'u bihima ala ra'sihi, dimulai dengan kepalanya, wa wajahihi, kemudian wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan kemudian bagian depan bagian depan tubuhnya. Yaf'alu dzalika salasa marrat, dan itu dikerjakan sebanyak 3 kali. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berzikir, "Idza ataita matja'aka," pernah mengatakan, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu ingin tidur, maka wudhu dulu sebelumnya, sebagaimana wudhumu untuk melaksanakan ibadah sholat. Tsumma taji' ala shiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah di sisi sebelah kanan. Tsumma qul. Kemudian bacalah doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Baca doa itu kata Rasulullah. Fa innaka in mitta fi lailatika mitta 'alal fitrah. Kalau kamu mati pada malam itu kata Rasulullah SAW, maka kamu akan mati dalam keadaan fitrah. Wa in asbahta asbahta khairan. Tapi kalau kamu bangun pagi hari di esok harinya, maka kamu akan bangun dalam keadaan yang baik. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada dirinya dan juga kepada anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, "Idza akhadtuma madaji'akuma aw utitu awaituma ila firashikuma فسبح الله ثلاثا وثلاثين واحمداه ثلاثا وثلاثين وكبراه أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم." Jadi suatu saat Fatimah radhiyallahu taala anha itu pernah mengeluhkan pekerjaan rumah yang begitu banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap Rasulullah bisa menugaskan satu orang budak untuk mendampingi dan melayani keluarga Fatimah, yaitu Ali dan Fatimah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kepada keduanya pelayan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada keduanya dan mengatakan, apabila kalian berada di pembaringan kalian, sudah mau tidur ini ya, sudah berada di atas pembaringan, maka bertasbihlah 33 kali. Subhanallah ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sebanyak 33 kali. Dan juga bertahmidlah sebanyak 33 kali, yaitu Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebanyak berapa? 33 kali. Dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Fahuwa, yang demikian itu, kata Rasulullah, khairun, lebih baik, lakuma, bagi kalian berdua, min khadim, daripada seorang pelayan. Dan kata para ulama,
Dan para masyaikh yang menjelaskan mensyarah hadis ini mujarab atau amalan ini betul-betul terbukti. Ya, jika kita ingin diringankan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, terutama bagi ibu rumah tangga misalnya, atau kita suami dan istri dan lain sebagainya yang kita punya banyak sekali pekerjaan di rumah di samping dengan mengurusi anak-anak kita dan juga bekerja dan cari penghasilan, penghidupan dan juga beribadah, banyak sekali pekerjaan di rumah, maka bacalah ini. Allah akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi hifzi zakati Ramadan al-masyhur. Wa fihi anna syaitanan qala lahu. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini berada di suatu ruangan yang mana ruangan itu adalah tempat penyimpanan zakat. Ya, disebut sebagai Baitul Mal. Jadi ruangan itu tempat penyimpanan zakatnya kaum muslimin. Ada makanan, ada kurma dan lain sebagainya. Ya, harta kaum muslimin disimpan di situ. Siapa yang disuruh jaga? Yang disuruh jaga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika di malam hari berjaga, ada datang satu orang. Orang ini kemudian meminta harta yang ada di dalam ruangan tersebut. Abu Hurairah kemudian melarangnya. Ia pun memaksa dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mencegatnya. Kemudian dia pergi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, apa yang dilakukan oleh tamumu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Diceritakanlah oleh Abu Hurairah kejadian yang tadi malam terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, malam ini dia akan datang lagi. Betul, pada malam yang kedua terjadi hal yang sama. Orang itu datang meminta kepada Abu Hurairah untuk diberikan harta, maka Abu Hurairah menolaknya, kemudian dia memaksa dan terjadi pergelutan, akhirnya orang itu kalah dan orang itu pun pergi. Pada besok harinya datang lagi Rasulullah SAW menyampaikan pertanyaan yang sama. Apa, wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tamumu tadi malam? Maka Rasulullah pun seakan-akan tahu. Rasulullah pun tahu apa yang terjadi. Abu Hurairah menceritakan kembali yang terjadi. Kemudian pada malam yang ketiga, orang itu kemudian datang lagi, melakukan hal yang sama. Terjadi apa yang terjadi sebagaimana pada malam-malam sebelumnya. Kemudian orang itu mengatakan kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashik." Kalau kamu, wahai Abu Hurairah, eh, pada saat malam hari mau tidur, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafid. Kalau kamu baca ayat kursi, maka akan senantiasa ada penjaga yang menjaga dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Penjaga yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirimu. Wala yaqrabuka syaitan. Dan ketika kamu membacanya, sudah ada yang menjaga dirimu, maka syaitan tidak akan mendekati dirimu. Kemudian apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah pun datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, menceritakan kisah yang terjadi. Ada orang datang minta, aku pun menolak, terjadi pergelutan dan lain sebagainya. Kemudian dia menceritakan ada yang berbeda kali ini, yaitu orang itu mengajarkan satu hal yang tidak pernah saya dengarkan sebelumnya tentang ayat kursi, tentang apa yang harus dibaca sebelum tidur. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadub. Informasi yang dia sampaikan itu, hai Abu Hurairah, itu informasi yang benar. Tetapi, walaupun informasi itu benar, ketahuilah bahwasanya orang itu adalah ahli berdusta. Kenapa? Karena dia adalah syaitan. Dia adalah iblis yang menyamar. Wa fi afradi Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin melaksanakan tidur, ya ingin istirahat, maka beliau membaca doa atau membaca zikir Alhamdulillahilladzi atau bagi dirinya dan tidak mendapatkan tempat tinggal. Nah, kemudian beliau menyinggung amalan berikutnya. Fa'idza staiqadha tahajud. Kalau bangun untuk melaksanakan salat tahajud, falyad'u bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya berdoa dengan doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard
wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma a'lantu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala la ilaha illa anta. Kemudian melaksanakan tahajud dan usahakan ya ketika kita tidur dan bangun kita usahakan akhir yang kita sebutkan itu zikir dan awal yang kita sebutkan ketika kita bangun adalah zikir. Ini merupakan eh, s- apa namanya saran yang baik bagi beliau. Beliau mengatakan fahatani alamatani alal iman. Kalau kita tidur dalam keadaan zikir, jadi ketika kita sebelum kita tertidur kita berzikir dulu dan yang ucapan yang terakhir yang keluar dari mulut kita adalah zikir dan ketika kita bangun kita zikir ini adalah tanda keimanan kata beliau. Kemudian beliau berpindah ke amalan yang berikutnya. Amalan yang berikutnya adalah amalan malam hari, yaitu semenjak masuk pertengahan malam sampai dengan tersisa seperenam malam. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan sebagaimana di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdol. Rasulullah pernah ditanya, salat yang seperti apakah wahai Rasulullah yang paling afdol, yang paling baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu fi jawfil lail, yaitu mengerjakan salat di pertengahan malam. Dan Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu juga pernah mendengarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah ta'ala fi tilka sa'ati fakun. Ya, waktu terdekat antara hamba dengan Robnya atau antara Rob dengan hambanya adalah pada pertengahan malam yang terakhir. Fa in istata'ta apabila kamu bisa menjadi orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala saat itu maka lakukanlah. Fa idza qama ila tahajud apabila melaksanakan salat tahajud qara al-ashril akhir min akhir surati Ali Imran. Kalau melaksanakan ya salat tahajud maka hendaknya membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal tersebut. Waliyad'u bima sabaqa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam inda qiyamihi minal lail. Berdoa lagi. Ya, berdoalah ketika kita bangun tidur untuk melaksanakan tahajud, doa yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian memulai sholatnya dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Jadi ketika sholat tahajud tidak langsung sholat panjang, dimulai dengan 2 sholat yang ringan. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qama ahadukum yusolli bil laili apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan salat malam falyabda maka mulailah bi rakaataini khafifatain. Mulailah dengan 2 rakaat yang sangat ringan. Kemudian mengerjakan ibadah sholat malam masna masna 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Wa aktsaru ma ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli minal lail 13 rakaat. Berdasarkan riwayat yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dominan yang beliau mengerjakan ibadah sholat malam itu sebanyak 13 rakaat bersama dengan witirnya. Jadi 12 rakaat sholat malamnya, 1 rakaat witir. Atau 10 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Wa aqalluhunna sab'un. Yang paling sedikit, beliau mengerjakan 7 rakaat. Kemudian amaliyah yang berikutnya yang hendaknya dikerjakan pada malam hari, kata beliau adalah as-sudusul akhir, yaitu amaliyah yang kita kerjakan pada 1/6 malam terakhir, yaitu pada waktu sahur. Ya, kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Ini durasi ini adalah waktu sahur. Qala Allah Ta'ala wabil asharihum yastaghfirun. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan memuji orang-orang soleh, orang-orang beriman, yaitu wabil asharihum yastaghfirun. Yang mereka kerjakan di waktu sahur adalah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragha min salatis sahari falyastaghfirillah. Jadi kalau misalnya kita sudah melaksanakan qiyamul lail, sudah masuk waktu sahur, apa yang dikerjakan? Berzikir kepada Allah,
mengucapkan istighfar. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bisa juga kita baca Quran kata beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Syabib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna qira'atar rajuli akhirul lail mahdurah." Bahwasanya bacaan seseorang ketika dia berada di waktu terakhir pada malam hari, yaitu waktu sahur itu mahdurah, disaksikan oleh para malaikat. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan mengkaji tentang Ar-Rubu Tsani. Ini seperempat yang kedua. Kalau kitab ini kita bagi menjadi empat, kita telah melewati fase yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada seperempat yang kedua, fase yang kedua, yaitu pembahasan tentang ibadah-ibadah. Mohon maaf, adat-adat dan adat istiadat atau amalan-amalan sehari-hari yang eh, dianggap biasa oleh kebanyakan orang, tapi ternyata memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita tahu adab-adabnya dan tahu syarat-syaratnya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan kaji, yaitu tentang adab-adab makan, berkumpul, menjamu tamu, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita amalan-amalan yang diterima di sisinya dan menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang mendatangkan petunjuk, menghasilkan amal, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita jumawa, tidak menjadikan kita lebih merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, tapi menjadikan kita semakin tunduk, semakin patuh, semakin taat, semakin mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin, semakin rahmat kepada makhluknya, semakin menampakkan kasih sayang kepada seluruh alam ini. Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.